jerami, Mas. Di sana ada sang surya menyinari bumi. Di pagi hari, siang, sore, penuh dengan nilai keindahan. Kabarkan pada dunia, kabarkan kepada anak cucuku. Ini negeri yang sangat indah. Indonesia. Karya besar para petani dalam sebuah kehidupan, menapakkan kaki, mengolah tanah, mengolah sawah untuk ketahanan. Jadi kehidupan manusia, semaju apapun teknologi manusia, semodern apapun teknologi manusia, tanpa bahan pangan, manusia bakal musnah. Ini dorongan yang sangat menjadikan kekuatan buat saya selaku pelaku seni, karena saya seorang petani. Saya buat sebuah yang biar punya daya ganggu, Sulasi, begitu kan. Sulandana, kukus menyon, ngundang dewa, ana dewa dening sukma, widadari temuruna, widadari temuruna, lalu bidadari nari, gitu loh. Jadi ini saya buat gerakan-gerakan agar memiliki konsep daya ganggu. Ketika sebuah pertunjukan tidak punya daya ganggu, yang mau menilai, yang mau menonton siapa? Gitu. Jadi memang harus punya daya ganggu. Lalu saya buat rembrak minyak begini. Dalam kalender Jawa, terdapat musim yang menjadi malapetaka bagi para petani. Mangsa Katelu, atau periode bulan Agustus hingga September, adalah puncak kemarau yang dapat berpotensi menggagalkan acara panen. Tanah yang biasa gembur berubah menjadi retak, merupakan pertanda sekaligus peringatan bagi para petani akan bencana paceklik. Jika hujan tak kunjung turun, dampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat setempat menjadi akar kerisauan yang tidak dapat terelakkan. Kalau memang jadi petani itu harus tanggap. Kalau musim-musim hujan, musim-musim angin, musim-musim kemarau kan kita tahu bagaimana kita mau menanam, harus tahu mangsa lah gitu loh. Kita lihat kawasan itu. Ini kan musim air melimpah. Kita harus tanamnya bagaimana gitu. Tapi kalau musim kemarau nggak ada air sama sekali, kita harus bagaimana? Kan kita harus tahu. Karena membantu sekali lah gitu. Pas kita nanam sawah, nanam padi, palawija, kita harus lihat cuaca. Bagaimana kita akan mau menanam, gitu musimnya apa gitu. Terus antara hasil nanti karena bulan-bulan yang ditanam itu bagus atau enggak gitu. Kita kan harus cuma lihat situasi kondisi di lahan bagaimana gitu. Pranata musim sendiri diawali dari mangsa kangsa. Dengan mengamati alam seperti belalang yang mulai membuat lubang dan bertelur, para petani akan membakar sisa batang padi di sawah dan mulai menanam palawija. Demikian pula ke-11 mangsa-mangsa lainnya yang mempunyai pertanda khusus untuk mengetahui kapan momentum yang tepat ketika mengolah lahan. Kadang ada yang nggak pakai kepercayaan seperti itu, langsung tanam aja kemudian jadilah gitu. Tapi nyatanya memang beda, dari segi tanamannya sama buahnya itu beda gitu. Memang ya dari dulu memang orang-orang Jawa udah pintar lah gitu. Kalau zaman sekarang kan yang penting langsung tanam aja produksi gitu. Jadi kalau zaman dulu itu orang-orang minta hujan itu sebagai apa ritual, memanggil hujan dengan mantra-mantra yang udah dari nenek moyang kita itu untuk memanggil hujan. Memanggil hujan kalau ada waktu kemarau panjang gitu. Namanya cowongan gitulah ya. Susise sulang jana kukus menyan ngundang dewa na dewa dani.
Cowongan menjadi bagian dari identitas masyarakat Banyumas sejak zaman nenek moyang, di mana manusia dengan elemen mitologis masih memiliki hubungan yang kuat. Berdasarkan catatan sejarah, budaya Cowongan diketahui sudah ada sejak tahun 1890. Prosesinya melibatkan kesakralan, mulai dari boneka Nini Towong yang terbuat dari irus serta siwung, dan pelaku pemegang boneka yang mengharuskan wanita dalam keadaan suci. Namun, sejalan dengan perkembangan teknologi, ikatan kesinambungan manusia dengan lingkungan di sekitarnya justru semakin mengendur. Bertahun-tahun tergerus zaman, ritual Cowongan semakin terdesak ke ujung jurang kepunahan. Sudut pandang inilah yang menarik perhatian seorang seniman untuk membawa budaya tersebut ke dalam versi pertunjukan. Bahwa pertunjukan ini memang dari awalnya adalah ketertarikan dari doa dan tembang Cowongan. Syair atau tembang yang saya sampaikan itu bukan karya saya, tapi ciptaan dari para leluhur. Saya menafsirkan, wah ini ternyata indah, jadi tujuannya bagus, jadi saya angkat dan saya nyanyikan. Salah satunya itu ya Sang Kamadupa Sang Kamadadi, Ismu kuning apa rupane, Sang Kalenoh jati araning menyan, Sang Subyar kuning urubing menyan, Sang Kareno putih latuning menyan, Sang Harenges hireng aringing menyan, Sang Lenggang jati lakuning menyan. Soan bekti ganda arum dumateng para leluhur, pilih kirang penyekap nyuwun pangapunten. Itu sebuah nilai buat saya mau membakar dupa saja memakai doa yang seperti itu. Lalu saya tertarik, oh ternyata ini karya luar biasa. Wahai anak cucuku, kamu lihat ke selatan dan lihat alat-alat yang kau bawa. Saudara-saudara, di negeri yang sangat kita cintai, coba angkat semuanya. Sulasi Sulandana, kukus menyan ngundang dewa, anak dewa dening sukma, widadari temuruna, bla 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 dan sebagainya. Sekolah kaling mateng dituturu dan reg-regan rog-rogan kaya pinjel pinangan. Nini Cowong gayor-gayor ginotong, ginotong tali gandik. Ora minyak ning dondoman, nini kerti nang iringan, kaki kerti nang gendongan. Nini Cowong gayor-gayor ginotong itu menggambarkan sudah tua, gayor-gayor itu payudaranya, susunya gayor-gayor. Loh, kok masih gendong-gendongan? Itu sebuah nilai ikatan perkawinan yang kuat. Dari muda sampai kakek nenek masih gendong-gendongan dan masih beriringan. Seiring sejalan di usia menjelang senjanya sampai usia senja masih punya keindahan tali perkawinannya. Mari kita rawat, kita angkat, kita junjung untuk ketahanan pangan. Siap saudaraku? Siap anak cucuku? Saya memberikan makna bahwa ada tentang doa sastra ini mengandung makna bahwa kita harus mempertahankan tentang keutuhan daripada konsep-konsep kemurnian cinta kasih. Leluhur saya, leluhur orang Nusantara, ini orang pilihan. Dan pasti yang mengarang doa itu seorang pujangga besar. Itu. Jadi mesti orang yang cerdas dalam membaca diri, cerdas membaca lingkungan, dan cerdas membaca seni kejadian. Maka dari itu di dalam Cowongan ada konsep-konsep tentang komunikasi antar sesama umat manusia dan manusia, manusia dan alam, dan manusia dengan pemilik alam atau Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam perjalanannya, Chowong Sewu berkembang karena manusia juga memiliki kebutuhan untuk menghargai keindahan. Pengemasan pertunjukan Chowong Sewu dibuat agar tidak hanya berfokus pada representasi elemen-elemen tradisional, tetapi juga memuat penyampaian pesan berkonsep teatrikal. Dan bukan hal yang mudah untuk menghidupkan kembali sebuah ritus yang lahir dari kebersamaan jika hanya bertumpu pada tekad seseorang. Persiapannya sebenarnya saya itu tidak pernah membuat sebuah skenario khusus atau skrip-skrip, tapi saya sambil membaca peristiwa seni kejadian yang ada. Karena pelaku-pelaku seni yang ada pada acaranya pertunjukan Cowongan ini
itu kebanyakan bukan pelaku teater. Jadi saya harus mengangkat orang yang tokoh-tokohnya itu yang mengenal. Kalau yang lain ngikutin saja alurnya. Saya berpikir, siapa yang akan jadi tokoh-tokohnya itu? Alhamdulillah saya berpikir istri saya pendukung utama. Jadi yang saya jadikan pertama adalah ikonnya adalah Ibu Tri Indrawati. Itu istri saya menjadi pemeran Dewi atau Bidadari. Lalu yang menjadi dewa saya sendiri. Jadi harus ada tokoh sentralnya. Saya angkat Nini Cowongnya, bidadarinya, dewanya, dan itu ada lagi medinya atau hantu-hantunya yang alam gaib itu yang tidak karu-karuan itu saya angkat orang-orang tertentu yang bisa menghidupkan. Manusia itu berpikir tentang cantik dan jelek, terang dan gelap. Dan alam yang gelap adalah digambarkan sebagai bagian dari hantu atau medi. Dan itu ternyata kehidupan itu tidak akan lepas dari antara kesenangan dan kepedihan. Petani saya libatkan sebagai menggambarkan keprihatinan seorang petani kalau buminya itu sudah kering, tanahnya sudah tidak menumbuhkan tanaman. Jadi petani berkumpul, nah setelah itu petani ikut menari kegirangan karena sudah turunkan hujan. Memang ada beberapa petani yang saya angkat untuk ikut pertunjukan itu. Karena ini hubungan seni petani. Pendekatannya karena itu mesti memiliki sebuah kata simpatik atau kasih sayang. Aku suka menyapa teman, aku suka menyapa kawan, aku mengakui kelebihan semua orang dan sahabat-sahabat saya. Saya minta, ayo kita bersama-sama berkarya besar untuk negeri ini. Bukan untuk saya, bukan untuk Titut Edi Purwanto, tapi untuk negeri ini. Bersama mentari dan lembutnya. Kemarin saya alhamdulillah bahagia sekali karena melibatkan penari dari anak-anak sekolah SMP Negeri 2 Karanglewas itu sekitar 400 anak lebih ikut tarian cowongan dan membuat cowongan. Terlebih teman-teman seniman juga terlibat semua. Jadi saya ada kebahagiaan di situ. Ternyata semesta mendengar, semesta memberikan kemegahan dan kemewahan pada kehidupan saya. Wah, saya Jerami Fest yang ketiga ini kok malah banyak sekali yang ikut. Bahkan ada penarinya di total sekitar 1.000 orang kemarin itu. Jadi 400 lebih dari siswa SMP, yang lain dari teman-teman seniman dan masyarakat terlibat semuanya. Loh, ini saya terima kasih pada Tuhan bahwa konsep yang saya angkat ini ternyata diapresiasi dari masyarakat dan anak-anak muda. Perjuangan untuk membawakan pertunjukan budaya yang diangkat berdasarkan sebuah ritual sejatinya memang memakan proses dan usaha. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk dapat mengubah pandangan masyarakat. Kini, Cowong Sewu bukan lagi milik segelintir pelaku, namun berubah menjadi pesta milik semua. Sewu itu bisa dikatakan komunitas Abah sendiri ya. Jadi Abah punya komunitas pada saat ritual cowongan itu ya Cowong Sewu tersebut. Dulu mungkin hanya 5 orang, semakin kesini semakin banyak. Bahkan puncaknya pada saat acara di lapangan itu memang semakin banyak sekali yang terlibat. Karena Abah ingin cowongan ini menjadi sebuah pesta rakyat yang bisa dirasakan, bisa dinikmati, bisa dikenal oleh seluruh masyarakat khususnya di Banyumas. Jadi perubahannya memang semakin bagus, semakin banyak inovasi dan semakin banyak yang terlibat pada pertunjukan cowongan ini. Dulunya saya sendiri kenal dengan Abah Titut Edi Purwanto di tahun 2019. Abah sempat mengajak, apakah Nak Risma mau jika saya ajak pada ritual pertunjukan cowongan yang biasa saya lakukan begitu. Abah menjelaskan bahwa Dewi Sri adalah Dewi Padi yang pada cerita atau mitosnya
Pada saat masyarakat itu berdoa kepada Tuhan, meminta hujan, kemudian Tuhan menurunkan Dewi Sri sebagai perantara untuk menurunkan air hujan kepada masyarakat. Jadi Dewi Sri ini adalah sosok yang memang memiliki peran penting dalam pertunjukan Colongan tersebut. Saya pikir Colongan ini kan bisa dibilang rebranding ya, lahir kembali sebagai seni pertunjukan. Jadi saya juga ingin memvisualkan Dewi Sri itu menjadi sosok yang modern, tapi tidak meninggalkan tradisi yang ada. Pada saat pertama saya menjadi Dewi Sri, saya menggunakan gaun berwarna putih. Untuk poninya juga saya belah dua, dan itu saya jadikan personal branding dari si Dewi Sri tersebut. Mau sampai kapanpun, walaupun Dewi Sri berganti pakaian, untuk tatanan rambutnya tetap seperti itu. Jadi masyarakat akan teringat nih, oh ini Dewi Sri loh yang seperti ini. Kalau saya sebagai Dewi Sri, saya pasti menggunakan mahkota. Karena masyarakat kalau melihat wanita menggunakan mahkota pasti akan berasumsi bahwa sosok ini adalah putri atau dewi. Di tengah-tengah kerumunan orang dalam pertunjukan, Colongan seakan menemukan jiwanya kembali. Spiritualitas tetap hadir, mengalir di dalam maupun di sekitar pemain dan penonton. Bahkan, dalam bentuk pertunjukannya pun, Chong Sewu menyatukan manusia, alam, dan unsur gaib lain seolah membangkitkan ruh ritual itu sendiri. Kalau memang itu hanya kebetulan, kan tidak mungkin masyarakat hanya melakukan 1 atau 2 kali. Pasti sudah menjadi tradisi rutin. Ada part di mana saya harus menari, itu semuanya otodidak. Kalau Abah bilang itu adalah lengger alam. Itu merupakan sebuah gerak tarian yang memang alami dari diri saya sendiri. Karena saya tidak mengikuti di sanggar, kadang kan kalau penari memang ada yang pakemnya seperti apa. Dan kalau saya memang alami ya, saya otodidak. Yang saya rasakan adalah ketika sudah masuk ke klimaksnya atau di puncak pertunjukan dan ritual tersebut, itu memang sudah mulai terasa, wah ini sudah gabung semuanya nih, semua tamu sudah datang. Dan saya tandain beberapa kali, biasanya itu kan iring-iringan ya, dari rumah Abah itu sepi loh, lapangan sepi. Tapi pada saat puncaknya itu, ritual di tengah-tengah lapangan, kok tiba-tiba penontonnya banyak banget. Memang tujuan kita kan bukan untuk memanggil yang tidak terlihat atau menyembah yang tidak baik. Memang tujuan kita adalah melestarikan budaya, memperkenalkan budaya Colongan. Kita kemas kembali dalam seni pertunjukan tanpa meninggalkan tradisi yang sudah ada. Alhamdulillah dari hasil yang sudah saya laksanakan dalam Colong Sewu selalu positif. Saya memiliki tanggapan yang positif dan itu saya senang sekali, dan ternyata efeknya juga banyak sekali. Banyak teman-teman saya yang tadinya nggak tahu apa itu Colongan, ternyata sekarang paham. Khususnya anak-anak muda ya, seusia saya dan atau mungkin anak-anak masih SMA, SMP yang masih sekolah. Bahkan banyak dari mereka yang sekarang sudah menunggu, kapan lagi nih ada pertunjukan Colongan tersebut, begitu. Jadi memang sangat positif dan alhamdulillah memiliki dampak yang sangat baik untuk pengetahuan utamanya ya, dan menambah wawasan untuk masyarakat dan anak muda di Banyumas. Yang sering Abah katakan, generasi muda adalah pewaris tunggal karya-karya leluhur. Saya selalu bangga dan saya bersyukur saya bisa menjadi wakil anak muda atau generasi muda yang bisa meneruskan peninggalan karya-karya leluhur, dan saya berharap juga untuk kedepannya banyak loh adik-adik saya yang nantinya akan terus meneruskan. Dan memang tujuan saya ingin sekali meracuni masyarakat Banyumas khususnya ya, dan nanti akan memiliki efek yang positif, mungkin bisa jadi desa wisata, kemudian banyak penonton dari luar negeri atau dari luar kota. Dunia ini tidak ada yang abadi. Semua akan mengalami perubahan. Ya, perubahan itulah yang pasti abadi. Maka tetap harus ada proses
sesuaikan pada zamannya. Jadi Cowangan pada zaman sekarang ya saya garap dengan cara saya. Ternyata budaya Cowangan ini adalah mengajak sebuah nilai kasih sayang peduli kepada alam lingkungan atau semesta ini. Karena kehidupan manusia tidak lepas dari tumbuh-tumbuhan, tanaman dan sayuran untuk kebutuhan menghidupi kehidupan. Jadi tertarik sekali ini saya mengangkat sebagai seni pertunjukan. Solase, fokus menyan, angkat semua, biar anak cucuku paham bahwa ini karya sastra tingkat dewa, karya sastra tingkat tinggi. Saya mengakui semua adalah leluhur orang Jawa, budayawan besar, pujangga besar, sastrawan besar. Solase, angkat Cowangannya, angkat Cowangannya dan berdiri. Bapak, Ibu, saudaraku semua, di sini manunggaling pejabat sama rakyat. Dalam doa itu manunggaling Gusti Karukawulane, Sulasi, Sulandana, Kukus Renyang ngundang dewa. Anak dewa Nening Sukma, Widadari Tumuluna. Hari ini saya jelaskan biar saudaraku paham bahwa orang Jawa punya filosofi jauh sebelum mengenal La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia menciptakan untuk komunikasi dengan Sang Pencipta. Maka saat itu disebut dengan dewa. Ketika dewa manunggal di dalam sukma, bidadari mengikutinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala masuk dalam sukma, para malaikat telah mengikutinya. Betapa indah kalau bukan itu sebuah sastra tingkat tinggi, kalau bukan sebuah sastra tingkat dewa. Sulasi, Sulandana. Chowongsewu di masa modern menduduki posisi sebagai ekspresi dari keseimbangan manusia dengan ritme alam. Perubahan ritus menjadi seni budaya mengangkat filosofi keberadaan masyarakat sebagai salah satu bagian dari ekosistem yang lebih besar. Disinilah Chowongsewu hadir sebagai ruang bersama untuk menyatukan generasi yang dulu memanggil hujan dan yang sekarang mencari keharmonisan. Bersama mentari dan lembutnya angin, embun pagi memberikan salam. Bunga-bunga indah mekar di pagi hari, menghiasi kehidupan ini.